Oke, berjumpa kembali di video pembelajaran fisika. Nah, di video ini kita juga masih akan melanjutkan pembahasan fisika. Oke, sebentar. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang debit dan daya fluida, asas kontinuitas. Nah, hari ini, nih di video kali ini kita akan belajar tentang hukum Bernoulli. Nah, oke teman-teman, kalian pernah tidak meniup dua buah kertas gitu ya, yang saling berdekatan? Oke, saya contohkan seperti ini, teman-teman. Nah, ketika saya tiup, apa yang akan terjadi? Apakah kedua kertas ini akan saling mendekat atau saling menjauh gitu ya? Oke, prediksi kalian bagaimana? Mendekat atau menjauh? Mari kita coba tiup ya. Oke, dan ternyata teman-teman, ketika kita memberikan aliran udara gitu ya, di antara dua kertas, apa yang akan terjadi? Ternyata kertas tersebut saling mendekat. Nah, ini dia berkaitan dengan yang namanya konsep hukum Bernoulli. Nah, dalam fluida yang mengalir, teman-teman, ternyata ketika kecepatan fluida kita berikan perubahan, maka akan terjadi juga tekanan yang berubah. Nah, hubungan inilah dirangkum dalam konsep yang namanya hukum Bernoulli. Kita kenalan terlebih dahulu dengan asas Bernoulli. Teman-teman, asas Bernoulli ini terjadi pada pipa mendatar nih. Ketika pada pipa mendatar horizontal, maka tekanan yang paling besar menurut berdasarkan asas Bernoulli ya, maka ketika tekanan fluida paling besar pada terjadi pada bagian kelajuan yang paling kecil. Oke, seperti tadi nih. Ketika kita meniup dengan kecepatan yang besar, maka ternyata di ini nih, di sela-sela kertas ini kita kan memberikan aliran udara yang cepat. Maka di area sana tekanannya itu lebih kecil dibandingkan di luar kertas. Nah, begitu juga. Nah, ketika terjadi tekanan yang paling kecil, maka kelajuan alirannya itu paling besar. Oke, bisa dicerna tidak? Oke. Asas Bernoulli itu menyatakan bahwasanya ketika kecepatan alirnya besar, maka tekanannya kecil, sedangkan ketika kecepatannya kecil, tekanannya besar. Nah, di sini nih, berdasarkan prinsip Bernoulli tadi, nah, dalam suatu pipa nih, ketika ada aliran air, ketika luas penampangnya itu besar, maka kecepatannya itu kecil. Otomatis tekanannya itu besar. Nah, tekanan yang diberikannya itu besar, tekanan yang dihasilkannya besar. Nah, sedangkan ketika pada pipa kecil ya, luas penampang pipa kecil, maka kecepatan alirannya itu besar. Nah, dan tekanannya itu kecil. Ini adalah prinsip Bernoulli. Nah, lalu bagaimana dengan hukum Bernoulli? Nah, hukum Bernoulli ini menyatakan jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik di sepanjang suatu garis lurus. Kita perhatikan nih. Bagaimana sih? Oke, bagaimana nih kita menghitung tekanan dalam suatu pipa yang menggunakan prinsip persamaan Bernoulli? Kita coba teman-teman. Kita perhatikan. Di sini ada dua penampang, ada suatu penampang pipa gitu ya, yang di bagian bawah penampangnya itu lebih besar dan di bagian atas penampangnya lebih kecil. Nah, ada dua titik ya otomatis di titik bawah dan titik atas. Oke, di sini titik satu, oke, energi kinetiknya kecil serta energi potensialnya kecil. Lah, kenapa energi kinetiknya kecil? Pertama, P-nya itu di sini. Kecepatan fluidanya itu di sini dan di sini lebih besar atau lebih kecil. Nah, di penampang besar, kecepatan fluidanya itu kan lebih kecil, maka energi kinetiknya itu lebih kecil. Nah, sedangkan energi potensialnya juga lebih kecil karena ketinggian yang diukur dari dasar kepada titik tengah. Nah, oke. Ingat ya teman-teman, ketinggian fluida itu kita ukur nih, ketinggian dari fluidanya itu kok kita ukur dari dasar ke titik tengah pipa gitu ya. Nah, juga kecil. Berbeda kan dengan yang titik dua gitu ya. Pertama, luas. Nah, bagaimana dengan titik dua? Nah, titik dua, teman-teman. Nah, energi kinetiknya lebih besar, serta energi potensialnya juga lebih besar. Kita perhatikan, energi kinetiknya kenapa besar? Nah, pertama tadi, kecepatannya itu lebih besar. Karena kan dia berada di luas penampang yang kecil. Nah, begitu juga dengan energi potensialnya. Karena ketinggiannya dia itu lebih besar. Nah, oke. Dalam peristiwa pipa aliran ini, ternyata berlaku hukum kekalahan energi. Nah, bagaimana sih kita memindahkan suatu debit fluida dari yang dari yang energi kinetiknya kecil menuju ke energi kinetiknya besar?
maka kan dia memerlukan yang namanya usaha, dan usaha ini berlaku di pada hukum kekekalan energi. Nah, bagaimana yang berlakunya nih? Energi mekanik satu sama dengan energi mekanik 2. Oke, energi mekanik itu kan energi kinetik tambah energi potensial ditambah begitu juga ya. Nah, di sini sehubungan dia juga kan diberikan usaha dari tekanan nih, diberikan karena kan untuk memindahkan teman-teman, untuk memindahkan fluida ini ke bagian atas, dia itu memerlukan yang namanya tekanan yang menghasilkan usaha yang lebih besar. Nah, otomatis di sini terdapat usaha. Nah, W1 di sini teman-teman. W1 tambah EK1 tambah EP1 sama dengan W2 tambah EK2 tambah EP2. Kita sederhanakan lagi, ingat. Nah, W1 itu kan F1 dikali S, gaya dikali perpindahannya. F dikali L kalau di sini. Tapi kata umumnya sih menggunakan F1 kali S. F1 kali S, energi kinetik itu kan setengah mv1, setengah mv kuadrat. Kita tuliskan lagi persamaan ini, seperti ini. Nah, kita sederhanakan lagi. F1 dikali S ditambah setengah mv kuadrat tambah mgh, itu kita ubah menjadi P1 dikali A dikali S. Lah, ini dapatnya dari mana, teman-teman? Ingat, teman-teman ingat tidak? Kalau sebenarnya tekanan itu kan F per A ya, dalam tekanan fluida statis F per A. Oke, maka F di sini kita bisa ubah menjadi ini, gak sih? P dikali A. Iya, betul. P dikali A. Sip. Kalau kalian bertanya, ini tuh dapatnya dari mana? Dari sini ya. Nah, kita sederhanakan lagi nih. P1 dikali A dikali S tambah setengah MV kuadrat 1 kuadrat tambah MGH1 sama juga di ruas kanannya juga sama gitu ya. Oke, teman-teman ingat nggak? Kalau A dikali S itu apa? Luas penampang kali S itu kan jarak. Berarti menghasilkan volume. Betul, volume. Oke, mari kita sederhanakan maka menjadi ya P1 dikali V, V1 dikali P sama dengan setengah MV kuadrat tambah MGH1 tambah P2 tambah V1. Sorry, tambah MGH. Sama di ruas kanan juga. Nah, di kedua ruas kita bagi semuanya dengan nilai V, volume. Maka apa yang akan terjadi? Nah, ini dia yang terjadi. Oke, P1V dibagi V, maka hasilnya jadi P. Setelah MV kuadrat, maka dibagi V akan apa menjadinya? M dibagi V itu kan rho, maka menjadi setengah rho V1 kuadrat. Nah, tambah M dibagi V juga rho, maka tambah rho GH sama dengan P2V dibagi V itu P2. Tambah ini juga sama, setengah MV2 kuadrat dibagi V. M dibagi V itu kan rho. Nah, sama ya di sini. Maka di sini kita menemukan persamaan Bernoulli, teman-teman. Di mana persamaan Bernoulli itu adalah P tambah setengah rho V kuadrat tambah MGH sama dengan konstan. Jadi itulah dia, teman-teman. Uh, Dapatnya itu dari mana? Dari tadi, dari konsep yang namanya hukum kekekalan energi. Nah, untuk memindahkan gitu ya besar debit fluida dari penampang pipa bawah ke atas memerlukan yang namanya usaha dan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Oke. Kita lanjut kepada contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Perhatikan. Perhatikan pipa berisi aliran minyak berikut ini. Jari-jari pipa besar adalah 6 cm dan jari-jari pipa kecil adalah 4 cm. Nah, di sini nih. Jari-jari pipa besar adalah katanya jari-jari pipa besar di sini sebesar 6 cm, sedangkan jari-jari kecil adalah 4 cm. Nah, dan diketahui bahwasanya ketinggiannya itu adalah H2 nih di sini, 10 meter. Tekanan pada titik 1 adalah 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini saya keliru ketika teman-teman, nanti saya edit lagi. Harusnya di sini itu 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan aliran minyak memiliki debit sebesar 0,05 meter kubik per sekon. Oke, berarti di sini ada Q. Q-nya itu adalah 0,05 meter kubik per sekon. Tentukan besar pada tekanan titik 2. Ingat, massa jenis minyak adalah 800 kg per meter kubik. Nah, di sini teman-teman. Kita catat diketahuinya apa? Di R1, 6 cm. Kita ubah satuannya supaya lebih satuan internasional, satuan yang telah ditetapkan. 6 kali 10 pangkat min 2 meter. R2, 4 cm, 4 kali 10 pangkat min 2 meter. P1, 4 kali 10 pangkat 5 Pascal.
Q adalah 0,05 meter kubik per sekon, Rho 800 kg per meter kubik, dan H1 adalah 0. Kenapa 0? Kita lihat, dihitungnya tuh dari dasar dari sini, dia itu bernilai 0. Dan H2 adalah 10 meter, terhitung dari dasar di sini nih. Dari titik-titik garis merah ke atas, pipa 2-nya itu kan 10 meter. Nah, ditanyakan adalah P2. Kita pakai cara yang mana, Kak? Oke, kita cari cara pakai persamaan Bernoulli. Tapi kita harus cari dulu nilai apa nih yang belum diketahui. Kita cari dulu nilai dari kecepatan, teman-teman. Kecepatan kita dapatkan dari persamaan David. Nah, kita selesaikan ya, coba. Oke. Nah, mencari kecepatan fluida terlebih dahulu menggunakan debit fluida dan asas kontinuitas. Oke, kita coba. Nah, itu kan A kali V. Nah, debitnya kita ketahui A1 Pi R1 kuadrat. Nah, A1-nya berapa? 3,14 kali R1-nya kita cari dulu R ya. 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, kita dapatkan bahwasannya nilai A1 itu adalah 113,04 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, Q itu kan A1 kali V1, maka V1 adalah Q per A1. Kita dapatkan 4,42 meter per sekon. V1. Kalau V2, kita cari persamaan kontinuitas, yaitu pakai yang ini teman-teman yang ada jari-jari. V1 R1 kuadrat sama dengan V2 R2 kuadrat. Oke, kita sederhanakan, maka V2 adalah dapatnya adalah 9,945 meter per sekon. Lalu kita menggunakan persamaan Bernoulli untuk mencari P2. Nah, di sini kita dapat. Saya hapus dulu, clear dulu ya, supaya kelihatan. Sebentar. Nah, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat, tambah rho GH1 sama dengan P2, tambah setengah rho V2 kuadrat, tambah rho GH2. P1-nya berapa tadi? 4 kali 10 pangkat 5 adalah 400.000. Setengah kali rho-nya adalah 800. V1-nya kita dapat dari sini, 4,42. Kita kuadratkan. Di sini tambah rho-nya 800, G-nya 10, hanya 0, H1 adalah 0. Maka P2-nya kita yang cari nih. P2 kita cari di sini. Tambah setengah kali 800 kali 9,95 kuadrat. Kita tinggal memasukkan saja nilai-nilainya. Oke, kita coba selesaikan dan kita dapatkan berapa? Kita dapatkan teman-teman bahwasanya nilai dari P2 ini sebesar 292,292 ribu sekian Pascal. Atau kita bulatkan menjadi 293 kilo Pascal. Itu ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut pada nomor 2. Ya, nomor 2 di sini teman-teman terdapat pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding. Oke, sepertinya di sini juga ada nih. Ini nomor 2. Oke, nomor 2. Sebentar, saya clear dulu. Nah, pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar berikut nih. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Nah, kita perhatikan di sini. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah. Dan pipa kecil adalah 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam. Dan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini 10 pangkat 5 ya teman-teman. Nanti saya perbaiki lagi untuk PowerPoint-nya. Maka yang ditanyakan kecepatan air pada pipa kecil, V2, terus selisih tekanan pada kedua pipa, delta P, dan C adalah tekanan pada pipa kecil. Maka ditanyakan adalah P2. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu, runutkan terlebih dahulu informasi yang diketahui. H1-nya 5 meter, H2-nya 1 meter. Kita lihat nih di sini, H2-nya kan 1 meter. V1-nya, V1, V yang mengalir dari luas penampang ini adalah 36 km per jam. Kita ubah teman-teman. 36 km itu kan 36.000 meter. Nah, per jam, 1 jam itu berapa detik? 3.600 sekon. Maka V1-nya adalah 10 meter per sekon. Nah, P1 9,1 kali 10 pangkat 5 dan rho 1000 kg per meter kubik karena air. Dan A1 berbanding A2 adalah 4:1. Yang pertama teman-teman ditanyakan adalah V2. V2 kita dapat selesaikan dengan konsep asas kontinuitas. Q1 sama dengan Q2. Debit di Q1 sama dengan di Q2. Maka kita tuliskan persamaannya 4 kali 10 sama dengan 1 kali V2. Karena kan tadi 4:1. Maka V2 adalah 40 meter per sekon. Yang B,
dicari adalah selisih tekanan. Selisih tekanan itu apa, Kak? Selisih tekanan otomatis P1 dikurangi P2. Nah, ini nih. P1 dikurangi P2. Oke, kita coba selesaikan pindah ruasnya di sini. Kita runutin lagi. Nah, P1 min P2 sama dengan yang ini nih, setengah rho V2 kuadrat, ini pindah ruas ke sini jadi setengah rho V1 kuadrat, tambah rho GH2 dikurangi rho GH1. Nah, ini masih bisa disederhanakan seperti ini. P1 min P2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, tambah rho GH2 dikurangi H1. Kita tinggal substitusikan angka-angkanya, kita dapatkan berapa? Nah, kita dapatkan P1 dikurangi P2 berapa? 500 setengah kali rho kali V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat tambah rho GH2 min H1. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya teman-teman. Nah, kita dapatkan nih berapa? Setengah kali 1000 adalah 500. 1600 dikurangi 140 kuadrat kan 1600. Berapa? 1500 tambah 1000 kali 10 kurangi min 4. Kenapa min 4? Tadi H2-nya di sini 1, satunya adalah 5. 1 dikurangi 4 min 4. Kita dapatkan 700, 500 dikali 15.000 berapa hasil harusnya? Harusnya itu nolnya 4 ya, 750.000 dikurangi 40.000. Saya kok nolnya kurang ya, maaf. Maka didapatkan 710.000 Pascal atau 710 kilopascal. Dan soal yang kecil, tekanan pada pipa kecil. Oke, tekanan pipa kecil berapa? Kita kan tahu nih, kalau P1 adalah 9,1 nih. Kalau selisihnya adalah 710.000 Pascal. Sedangkan P1-nya adalah berapa? P1-nya itu kan 910.000. Nah, maka dikurangi 710.000 berapa? 200.000 Pascal. Tekanan pipa 2 adalah 200.000 Pascal. Oke, teman-teman. Itulah dia untuk video pembelajaran tentang hukum Bernoulli. Semoga bisa dapat dipahami dan bermanfaat. Oke, video kali ini dicukupkan. Kita next ke video berikutnya tentang penerapan hukum Bernoulli. Nah, yang pertama kita akan mengenal tentang teorema Torricelli. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.